Yang pertama, kita akan membahas tentang standar penilaian pendidikan pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 terdapat ruang lingkup penilaian, di antaranya yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidik, dan oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki proses pembelajaran. Telah disebutkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bahwa aspek yang dinilai oleh pendidik yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Aspek pengetahuan adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif. Sedangkan aspek keterampilan yaitu penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik berupa ujian sekolah, sedangkan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun dilakukan oleh pendidik yang kemudian diakomodir oleh satuan pendidik. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional dan mata pelajaran tertentu. Tujuan penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan bertujuan untuk perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Yang kedua, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, efektif, efisien, dan sesuai konteks sosial budaya. Dan yang ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Prinsip-prinsip penilaian pendidik. Prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pada abad 4 pasal 5 sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data dan mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisah dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti, penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang ketujuh, sistematis. Berarti, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme penilaian pendidikan. Mekanisme penilaian adalah sistem atau teori atau upaya yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Untuk mengukur keberhasilan proses pencapaian kompetensi peserta didik, perlu ditetapkan KKM, kriteria ketuntasan minimal, adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Prosedur penilaian pendidikan. Dalam sebuah proses penilaian ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar memberikan penilaian yang lebih bermakna dan otentik. Hal ini sangat diperlukan agar hasil dari penilaian dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan dan berkaitan dengan objek yang dinilai. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan observasi dan pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan 0-100 dan deskripsi. Sedangkan penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan yang sama dengan penilaian aspek pengetahuan. Instrumen penilaian pendidikan. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Yang pertama, pendidik. Bentuknya berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, satuan pendidikan. Bentuknya berupa penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Yang ketiga, pemerintah. Bentuknya berupa UN yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa yang memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat dipertimbangkan antara sekolah, daerah, dan tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian kelas dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Aspek yang diukur dalam penilaian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mencakup penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi aspek kognitif atau tingkat kognitif berpikir, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu aspek psikomotorik, yaitu kompetensi melakukan keterampilan atau praktik. Yang ketiga yaitu afektif. Afektif adalah kompetensi yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, minat, emosi, dan motivasi, kerjasama, dan koordinasi dari peserta didik. Selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yaitu sebagai berikut. Penilaian berbasis kelas atau PBK adalah penilaian yang dilakukan oleh para guru dalam rangka proses pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian kinerja atau performance. Penilaian kinerja atau performance adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi.
Yang ketiga yaitu penilaian penugasan atau proyek. Penilaian penugasan atau proyek merupakan penilaian untuk mendapatkan gambaran kemampuan menyeluruh atau umum secara kontekstual mengenai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan pemahaman mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ada penilaian hasil kerja atau produk. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan pemanfaatan atau penggunaan bahan untuk menghasilkan sesuatu, kerja praktik atau kualitas estetis dari sesuatu yang mereka produksi. Selanjutnya ada penilaian tes tulis. Penilaian tes tulis yaitu dilakukan dengan secara tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawabannya yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tertulis. Selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa atau suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seseorang siswa yang bersifat individual, yang menggambarkan atau merefleksikan taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa. Hasil kerja tersebut sering disebut dengan artefak. Selanjutnya ada penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap suatu objek atau fenomena atau masalah. Selanjutnya ada penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar atau KBM di tingkat kelas. Standar penilaian pendidikan pada kurikulum 2013 atau K13. Pada penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian bertujuan untuk menjamin hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Yang kedua ada pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Dan yang ketiga yaitu pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan inovatif. Berikut beberapa standar penilaian pendidikan pada kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama ada penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Ada juga penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan atau tugas kelompok, di mana dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, khususnya pada sikap atau perilaku dan keterampilan. Baiklah, selanjutnya ada ulangan. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ada juga ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD atau lebih. Ada juga ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester atau UTS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Ada juga ujian tingkat kompetensi atau UTK. UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Selanjutnya ada ujian mutu tingkat kompetensi atau UMTK. UMTK merupakan
kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Ada juga ujian nasional atau UN. UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Dan terakhir ada ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah atau madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.